Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Anandaku, siswa dan siswi kelas 6 khususnya SD Islam Riyadhus Shalihin dan umumnya kepada seluruh siswa dan siswi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di pagi hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekian kalinya, terutama nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, kita bisa mengawali kegiatan di pagi hari ini dimulai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kalian menjelang istirahat malam dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa memanfaatkan waktu untuk mendapatkan pahala, kebaikan, dan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kalian. Anandaku yang solih dan solihah, kita awali kegiatan di pagi hari ini yaitu dengan berzikir di pagi hari, berdoa kepada Allah agar dalam pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anandaku yang solih dan solihah, insyaallah kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu pembelajaran tematik. Kita memasuki tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kita masuk ke pembelajaran 5 yaitu kegiatan ayo berpendapat. Kita tahu dalam perkembangan teknologi ya, yaitu tentang komputer. Ada yang tahu apa itu komputer? Ya, komputer adalah perangkat yang digunakan oleh orang zaman sekarang untuk mempermudah pekerjaannya dan sebagainya. Nanti kita lihat yaitu bisa dilihat di buku tematik ya, buku Erlangga di halaman 63, tema 3 yaitu komputer dapat didefinisikan sebagai peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen ya. Komponen yang menyusun komputer saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Komponen komputer antara yaitu layar, unit pemroses sentral atau CPU, papan ketik atau keyboard, dan statikus atau mouse ya. Dalam masa perkembangannya, komputer mengalami beberapa tahap perkembangan. Kita langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah menjelaskan pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya. Yang kedua, memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Untuk poin yang kedua ini kita tidak sampaikan, kita tahu ya, musik merupakan hal yang diharamkan di dalam agama Islam dan dilarang oleh Rasulullah SAW, sehingga kita tidak akan belajar tentang itu. Tetapi hari ini yang akan kita pelajari adalah di poin yang pertama, yaitu menjelaskan pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, sikap yang akan kita kembangkan yaitu yang pertama adalah disiplin dan tanggung jawab. Sebelum kita masuk yaitu penjelasan tentang pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya, di sini kalian bisa lihat di layar bahwa ada perkembangan komputer dari ke generasi ke generasi. Yang pertama kalian bisa di layar ada komputer generasi pertama,
komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan generasi kelima. Kita masuk, yaitu yang pertama adalah komputer generasi pertama, yaitu komputer Z3. Adalah komputer generasi ditemukan oleh Cornelius Zeus, ya. Yang dimana di sini, ya, ukuran komputer ini adalah ukuran yang sangatlah besar dan membutuhkan daya listrik yang juga tidak sedikit. Sehingga komputer ini disebut komputer generasi pertama. Bisa dilihat bentuk komputer di generasi pertama, ya, sangat besar, membutuhkan ruang khusus dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang kedua yaitu komputer generasi kedua, yaitu tahun 1948, yang dimana di sini komputer dikembangkan dengan ditemukannya transistor yang berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Transistor adalah komponen semikonduktor yang salah satu fungsinya sebagai penguat arus. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer, sehingga bertambah pada perubahan ukuran mesin-mesin elektrik yang terdapat pada awal, yang dimana generasi pertama memiliki ukuran yang sangat besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Hal ini membuat daya listrik yang dipergunakan komputer generasi kedua lebih sedikit daripada komputer jenis sebelumnya. Kita masuk yaitu yang ketiga, yaitu komputer generasi ketiga, yaitu tahun 1964 sampai 1970. Kalian bisa dilihat di gambar, semakin ukurannya semakin kecil, sehingga dengan ditemukannya teknologi IC, yaitu cirinya itu memiliki kapasitas memori yang besar dan dapat mengeluarkan suara. Ini adalah komputer generasi ketiga. Kita masuk komputer generasi keempat, yaitu tahun 1970, ditandai dengan berlangsungnya komputer generasi keempat yang menggunakan chip untuk memori komputer. Komputer yang ada saat ini sebagian besar merupakan generasi keempat. Sejak kemunculannya komputer generasi keempat semakin berkembang pesat dan memudahkan pekerjaan manusia. Masuk yaitu komputer generasi kelima, yaitu pada tahun 1981 dimulailah perkembangan komputer generasi kelima, yang dimana di sini masih dalam tahap pengembangan yang dipelopori oleh Jepang, sehingga komputer generasi kelima ini difokuskan kepada berdasarkan buatan, yaitu suatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang menyerupai tingkah laku manusia. Hingga kini belum ada wujud nyata komputer generasi kelima. Oleh karena itu, komputer generasi ini mengarah ke arah robot yang memiliki kecerdasan buatan, ya. Ini merupakan sejarah perkembangan komputer. Setelah ditemukannya komputer, maka dampak yang ditimbulkan di dalam kehidupan sosial budaya, yaitu yang pertama, dampak yang ditimbulkan adalah penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Informasi yang didapatkan, ya, mudah dan cepat, apalagi komputer sudah terhubung dengan jaringan internet. Bahkan, ya, bukan hanya informasi jadi cepat, tetapi kita bisa menjelajahi informasi-informasi bukan hanya di sekitar kita, tetapi di seluruh dunia kita bisa lihat informasi-informasi. Yang kedua yaitu memudahkan manusia berkirim pesan surel. Apa itu surel? Yaitu surat elektronik, yang dimana dikirim melalui jaringan seperti email. Sekarang banyak ya, dengan menggunakan komputer bisa menggunakan berbagai macam surel, ya, email, telegram, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli lebih efisien dengan yaitu belanja
online ya. Sekarang banyak ya. Ya, perkembangan zaman, kita tinggal duduk manis di rumah, kita membuka laptop ya, mencari barang yang kita inginkan, ketemu, kita tinggal klik kirim, tinggal kita mengirim uang, barang pun kita tunggu sampai di rumah ya. Tidak perlu capek-capek keliling ke sini membandingkan harga, terkadang seperti itu. Lanjut, yaitu berbagai dokumen penting dapat disimpan komputer. Selanjutnya yaitu memudahkan siswa mengakses pelajaran dimanapun. Ya, ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari penemuan komputer. Tetapi dampak yang berlawanan dengan dampak positif, ada dampak negatifnya. Kalian bisa cari tahu apa itu dampak negatifnya dari penggunaan atau penemuan komputer. Memiliki dampak yang negatif. Contohnya yang pertama, memanfaatkan komputer tidak sesuai dengan keperluannya. Seperti apa? Main game, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat di YouTube dan sebagainya. Ya, ini merupakan dampak-dampak negatif. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua apa saja dampak negatif yang dapat berpengaruh saat menggunakan komputer ya. Yang keenam yaitu membantu siswa mempelajari program kerja komputer. Selanjutnya kita masuk pembelajaran keenam ya, kegiatan ayo berpendapat. Saat panas terik, apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum lemari pendingin ditemukan? Kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian, saudara kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana ya? Pada saat panas matahari terik, apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum lemari pendingin ditemukan? Ya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar yang pertama adalah menjelaskan informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua, menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban. Sikap yang akan kita kembangkan adalah disiplin dan tanggung jawab. Kita memasuki ayo berpendapat. Kegiatan ayo berpendapat ya. Yaitu bacalah teks sejarah penemuan lemari pendingin dalam bukumu ya, di halaman 70 dan 71. Setelah kalian baca dengan seksama, maka tugas kalian adalah tuliskan informasi penting pada teks tersebut. Setelah itu ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri ya. Silahkan untuk menuliskan informasi penting pada teks bisa menggunakan tabel yang di halaman 71 atau kalian menggunakan buku tulis. Dan juga perhatikan, selain menemukan informasi penting, maka dilihat setiap paragraf, tentukan juga yaitu bagian-bagian teks eksplanasi. Mana bagian yang masuk pernyataan umum itu di paragraf berapa, deretan penjelas paragraf berapa, dan kesimpulan paragraf berapa. Setelah itu kalian ceritakan kembali ya dengan menggunakan bahasamu sendiri. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya adalah kegiatan ayo membaca, yaitu menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban ya. Kalian bisa dilihat contoh-contoh sikap mendahulukan kewajiban daripada hak. Bisa dilihat halaman 72. Ya, ini adalah contoh-contoh mendahulukan kewajiban daripada hak. Karena apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, adapun hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Sebelum kita memperoleh hak kita, maka kita harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, barulah kita mendapatkan hak. Nah,
Seperti halnya kalian ya, bisa dilihat contohnya di sini masuk ke kelas dengan tertib. Ketika kalian keluar berangkat sekolah, maka atau hendak ketika kalian keluar rumah, maka izin dengan orang tua, terus membayar barang yang dibeli sesuai harga yang ditentukan. Di sini juga bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Kalian bisa banyak sekali manfaat yang didapatkan dalam melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, kalian sebelum berangkat sekolah, contohnya kalian mendapatkan hak, contohnya kalian mendapatkan kamar pribadi di rumah, maka kewajiban kalian adalah merawatnya. Bangun tidur, sebelum berangkat sekolah kalian merapikan buku yang tidak dibawa ke sekolah, merapikan tempat tidur, merapikan baju. Ini merupakan bentuk kewajiban kalian setelah agar kalian bisa mendapatkan hak kalian. Kalau kalian rapi, bersih dan sebagainya, pasti orang tua akan memberikan sesuatu hal yang baik untuk kalian ya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang didapatkan dalam melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab ya. Selanjutnya bisa kalian buka halaman 73, yaitu bacalah kembali teks hak dan tanggung jawab sebagai pelajar di pembelajaran 6 subtema 1. Setelah itu diskusikanlah soal-soal berikut dengan orang tua kalian. Setelah itu kalian bisa menuliskan atau menceritakan pengalaman kalian dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga dan sekolah. Baik, anandaku siswa dan siswi kelas 6 khususnya SD Islam Riyadhus Shalihin dan umumnya kepada seluruh siswa dan siswi di seluruh Indonesia, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Apabila ada hal yang tidak bisa dipahami, bisa bertanya dengan orang tua kalian atau kalian bisa bertanya dengan guru kalian masing-masing yang mengajar tematik. Baik, Bapak cukup sekian. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.